5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Namaste Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di kajian akhir pekan, tempat kita belajar bersama. Dan terima kasih buat Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Ini seri ketiga ya di Ramadan ini, yang kita sedikit mengulang memori masa pandemi gitu ya. Kita tiap akhir pekan belajar bareng di sesi Zoom ini, dan sudah ratusan episode kita lakukan ya, dan semoga setiap pembahasan, setiap kelas, setiap kesadaran membawa kita menuju kepada penerimaan yang lebih baik gitu. Dan di Ramadan 2026 ini kita ditemani oleh guru kita bersama, Bapak Wayan Mustika. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Pak Wayan Suksme, terima kasih banyak sudah selalu hadir menemani, menjadi teman bertumbuh, menjadi guru, menjadi yang dialirkan gitu ya. Dan siang hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi, teman-teman Ibu dan Bapak. Di pertemuan pertama Pak Wayan sudah membahas ya panjang lebar tentang konteks di mana melukat jiwa dengan puasa. Melukat jiwa dengan puasa ini ternyata banyak sekali faktor ya, bukan hanya urusan tidak makan dan tidak minum, justru itu adalah level yang paling basic gitu. Dan di pertemuan kedua kita bicara tentang kaitan Idul Fitri dengan Maryam dan Isa. Kita udah dalamin juga bahwa ternyata Idul Fitri itu kaitannya dengan bagaimana Roh Kudus dalam tanda petik Isa Al-Masih itu juga terlahir. Dan pertemuan ketiga kita akan bicara tentang Ramadan membersihkan lapisan diri atau pancamaya kosya kita. Mungkin sebagai pengantar, teman-teman Ibu dan Bapak, kita bicara dalam perspektif tasawuf itu ada kata man arofah nafsah faqad arofah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal robmu. Rob di sini berarti pengaturmu, aturan-aturan, keselarasan dengan kesemestaan gitu. Sehingga kita mulai menyadari bahwa oh ternyata tubuh kita ini bukan hanya tubuh fisik. Jadi dalam tradisi Pancamaya Kosya ada 5 kosya yang perlu kita sadari dan pahami. Lapisan paling luar disebut Anamaya Kosya, yang disebut tubuh fisik. Kita tidak makan, tidak minum ini adalah Anamaya Kosya kita. Tapi lebih dalam lagi bahwa ini semua akan hidup dan berjalan karena kita punya prana atau chi gitu ya, yang disebut dengan energi, makanya disebut Pranamaya Kosya. Masuk lagi ke dalam, kita punya tubuh mental, di situ ada pikiran, perasaan, emotion yang selalu bergejolak, disebut Manomaya Kosya atau sering disebut manas, di mana manas itu kaitannya sama jiwa. Kalau dalam perspektif yang sering kita bahas itu disebut aku tiga gitu, di mana jiwa kita antara pikiran, perasaan, emosi yang nanti akan menentukan pilihan dan keputusan. Tapi saat kita melampaui itu, kita akan masuk kepada Wijnana Maya Kosya. Dalam tradisi Quran disebut hikmah, atau disebut wisdom, atau disebut juga higher self kita. Jadi mungkin dalam keputusan keseharian, kita keluar dari ego kah, atau dari wisdom kah, dari diri kita yang luhur kah, yang disebut sebagai higher self itu. Dan puncak dari segala puncak disebut Ananda Maya Kosya, blissful body, atau yang disebut puncak dari semua puncak. Nanti di situ kalau dalam tradisi Islam disebut ketauhidan murni gitu. Sehingga perjalanan Ramadan ini adalah perjalanan dari lapisan paling luar menembus ke dalam dan ke dalam. Yang harapannya di Ramadan kita kali ini kita tidak hanya berbicara dalam konteks Anamaya Kosya, tidak hanya bicara dalam konteks tidak makan dan tidak minum gitu ya Ibu dan Bapak. Dan mungkin ini kita sebentar lagi hari raya ya. Sampai tahapan ini puasa udah dapat apa sih gitu, itu juga mungkin perlu kita renungkan ya. Jangan-jangan cuma dapat bukber, cuma urusan kuliner gitu misalnya kan, ya mudah-mudahan enggak lah ya. Itu sebetulnya hanya variasi-variasi atau ya apa ya, ya intinya itu bukan primernya lah gitu. Nah, gimana sih cara kita masuk ke dalam konteks pembersihan semua pancamaya kosya ini? Kita akan mempersiapkan diri ya untuk mempersiapkan pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk siap dialirkan oleh guru kita, Bapak Wayan Mustika. Kepada Pak Wayan Mustika, dipersilakan. Suksma, guru, dipersilakan. Makasih Kang Abu. Suara masih jelas Kang Abu? Jelas Aman? banget, aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini kita akan kembali mengupas lebih dalam lagi tentang Pancamaya Kosa. Ya, supaya karena waktu kita terbatas, jadi kita akan banyak perdalam nanti. Tapi izin share langsung Kang Abu ya, saya share langsung Silakan, ini. guru.
Ya, supaya teman-teman lebih gampang lagi dapat ininya, dapat maknanya. Oke, kita akan berbicara tentang bagaimana Ramadan. Ramadan kita tahu di ajaran Islam dikatakan sebagai musim yang cukup panas, itu mataharinya terik banget dan itu membakar sehingga secara spiritual dimaknai sebagai bulan di mana kita bisa membakar hal-hal yang memenuhi jiwa kita yang murni dengan dosa-dosa. Sehingga kita membakar noda-noda dan dosa itu. Tetapi kita bisa mengupasnya lebih dalam di sini. Karena dosa di bagian apa sih sebenarnya dosa itu ya? Jadi dan noda itu cuman ada di pikiran saja apa di mana sebenarnya? Kan kita tahu kan, kita sering menyebut kata dosa. Aku berdosa, aku yang mana ini berdosa gitu. Saya kemarin nonton TikTok, ini lucu-lucuan sih TikToknya kamu. Ya, ada bagian dia bercerita begini. Saya nggak mau ikut apa nggak mau Lebaran kalau saya nggak punya baju baru. Nah gitu, itu kan sering dikaitkan. Kalau Ya, tapi ibu-ibu KAP udah nggak gitu sih. Ya. Tapi tiba-tiba hal yang lucu-lucuan itu terdengar agak menyentak bagi saya. Oh, jangan-jangan yang dimaksud Lebaran tidak mau Lebaran kalau bajunya nggak baru itu maksudnya jangan-jangan baju jiwa yang bernama Pancamaya Kosa ini ya. Jangan-jangan Hmm. Ramadan ini adalah momen di mana ia setidak-tidaknya karena kita masih hidup di dunia, setidak-tidaknya musim panas ini membakar seluruh pancamaya kosa kita yang kotor menjadi pancamaya kosa yang cukup bersih lah. Karena sebelum akhirnya bisa dilepaskan kita berusaha untuk melepas semua ini dalam kesucian. Misalnya tubuh kita yang penuh noda sebelum kita kembalikan kan kita bersihkan dulu. Karena tubuh ini pinjaman. Energi juga pinjaman. Hmm, Apalagi pengetahuan pinjaman, pikiran juga pinjaman, perasaan juga pinjaman, kebahagiaan yang sementara, yang maya ini juga pinjaman. Nah, karena semua ini pinjaman, tentu kita harus mengembalikannya dalam keadaan bersih. Tetapi kalau kita hanya membersihkan dan tidak mau mengembalikannya kelak, tapi melekat kepada selaput yang maya ini juga tidak baik. Tetapi mengembalikannya dalam kondisi kotor juga tidak baik. Nah, itu sebabnya mungkin Ramadan bermakna sebagai momen di mana kita membersihkan pakaian-pakaian luar dari ruh kita yang murni, untuk kemudian setelah kita kembali berpakaian bersih, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan pakaian yang bersih, tapi nanti tiba waktunya kita kembalikan, kita mengembalikannya dalam kondisi yang sudah bersih. Jangan sampai begitu kita meninggalkan kehidupan ini, hanya kain kafannya yang bersih berwarna putih, tapi di dalamnya penuh dengan jasad-jasad yang penuh noda, pikiran yang masih Hmm. ternoda dan sebagainya. Tapi biarlah nanti kalau sang waktu memanggil kita pulang, kain kafan hanya menjadi simbol bahwa di luarnya putih dan jernih, di dalamnya juga sudah suci. Nah, itu harapannya. Sehingga bulan Ramadan ini semoga kita bisa membersihkan seluruh lapisan luar pakaian lama kita yang penuh dengan noda, sehingga terlahir kembali dengan ruh yang dilapisi oleh pakaian baru, sehingga layak untuk meluas atau melebar atau lebaran. Nah, kita masuk lebih dalam lagi tentang eh, ini pengenalan udah sering kita dapatkan, tapi bagi yang belum tentu ini perlu direnungkan kembali. Apa sih panca maya kosa? Panca itu lima, maya itu sesuatu yang sifatnya ilusi, kosa itu selaput. Nah, kalau diterjemahkan mungkin sederhananya, panca maya kosa adalah sesuatu yang membungkus kemurnian dari roh kita, yang menyebabkan dia terbungkus oleh jiwa dari kehidupan demi kehidupan. Jadi gara-gara terbungkus oleh pakaian-pakaian inilah ruh yang murni sebagai percikan dari Tuhan kemudian menjadi jiwa. Jadi dalam ajaran Hindu istilahnya lebih gampang, yaitu Atman yang menjadi jiwa disebut dengan Jiwatman. Nah, jiwa-jiwa itulah yang membungkus sang Atman yang murni kemudian menjadi Jiwatman. Nah, ada 5 jenis pembungkus sudah disampaikan tadi oleh Kang Abu. Ketika kita berbicara tentang pemurnian diri sejati kita sebagai ruh, maka itu berarti pelepasan kemelekatan diri sejati terhadap pancamaya kosa. Selama dia belum melepaskan pancamaya kosa, dia belum layak menjadi dirinya sejati.
belum layak telanjang karena semua pakaian-pakaian itu dari pakaian dalam, kemudian pakaian luarnya, jasnya, dan setelah pakai jas, pakai mantel pula, itu banyak sekali pakaian-pakaian luar yang dipakai oleh diri sejati itu. Nah, ketika dia melepaskan seluruhnya dan telanjang, seperti itulah dia datang telanjang dan pulang telanjang dalam mati kembali pada kemurnian. Jadi dengan melepaskan kemelekatan terhadap pancamaya kosa, kita akan kembali menjadi diri sejati yang berkesadaran ruh. Cuman kembali ke cerita di awal tadi, kita tentu tidak layak melepaskan kemelekatan terhadap pancamaya kosa yang masih penuh noda ini. Ya, kita murnikan dulu. Bahkan setelah murni pun kita tidak layak juga melekatinya. Kita perlu melepaskan juga kemurnian dari pancamaya kosa ini. Karena ini hanya maya, hanya ilusi. Ya, ilusi dari apa yang ada di antara dunia material dan dunia energi ini. Nah, yang terpenting adalah ketika kita ingin memanfaatkan pancamaya kosa, ini bukan hal yang buruk bagi jiwa sebenarnya, bagi ruh sebenarnya. Tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Dalam ajaran Hindu dan tentu juga ada di ajaran-ajaran lain, tujuan beragama itu adalah untuk mengenal bagaimana cara kita menggunakan seluruh pancamaya kosa ini untuk mencapai kebahagiaan duniawi. Ya, karena kita hidup di dunia, tentu kita gunakan tubuh kita, energi kita, pikiran kita, pengetahuan kita, dan kebahagiaan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Itu kita pakai pancamaya kosa kita dengan sebaik-baiknya. Tapi nanti ketika tiba waktunya, karena kebahagiaan duniawi ini pun hanyalah sesuatu yang sifatnya sementara, yang membuat kita akan bisa menikmati perjalanan dan pembelajaran suka duka di kehidupan ini, pada akhirnya harus kita lepaskan. Tentu akhirnya pancamaya kosa ini pun harus kita latih untuk lepaskan agar kita bisa mencapai pembebasan rohani. Jadi ada dua hal yang kita butuhkan sebagai tujuan dalam tubuh manusia ini sebagai makhluk spiritual, yaitu mencapai kebahagiaan duniawi, sekaligus nanti ketika tiba saatnya kita pulang, kita mencapai pembebasan rohani. Ini dalam ajaran Hindu disebutnya moksa. Mungkin dalam ajaran yang kejawen disebutnya manunggaling kaulo Gusti. Kalau di Islam mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi ini hanya bisa tercapai kalau kita di dunia mendapatkan surga, hidup yang penuh cahaya, dengan menggunakan pancamaya kosa dengan baik. Di pada saat kita meninggal, kita melepaskan semua ini, pancamaya kosa ini, sehingga kita kembali menjadi ruh yang murni dan layak menyatu dalam kemurnian. Nah, bicara tentang pancamaya kosa yang kita miliki saat ini, Kang Abu dan teman-teman lain, tentu kita tidak bisa melihat hari ini saya memakai baju ini. Semua baju, semua hal yang kita sebut pancamaya kosa ini tidak kita dapatkan serta-merta, melainkan dari berbagai proses. Nah, kita mengalami evolusi. Nah, di sini sudah jelas disampaikan Kang Abu tadi ada anamaya kosa atau lapisan tubuh fisik kita yang dibentuk oleh makanan. Kemudian ada pranamaya kosa, lapisan energi kita yang dibentuk juga oleh makanan kita sekaligus oleh cara kita berpikir, mengolah energi makanan itu untuk kemudian menjadi energi sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Kemudian ada manomaya kosa, ya, emotional body, bagaimana kita memiliki rasio dan rasa. Lalu ada wijnana maya kosa, ya, wisdom body atau pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan, dan terakhir ada namanya kosa, yaitu lapisan kebahagiaan. Nah, semua ini di dalamnya ada kemurnian sang ruh. Semua ini tidak didapatkan serta-merta. Kita tidak mendapatkan tubuh fisik saat ini seketika begitu saja, melainkan karena kita sudah melewati berbagai proses evolusi. Jadi di masa lalu kita pernah ada di dalam apa namanya, di dalam tubuh sel yang paling sederhana. Sampai kemudian ketika ada dalam tubuh sel yang paling sederhana itu, kita mendapatkan anamaya kosa yang sangat sederhana. Ini teori evolusinya Darwin. Anggap saja ini memang gambar yang layak, tapi intinya adalah kita mengalami proses perpindahan demi perpindahan. Bayangkan Atman itu atau ruh itu atau ya Atman lah paling gampang ya, adalah percikan kecerdasan semesta. Tentu dia ada di dalam sel-sel tunggal ini. Nah, ketika sel tunggal dimakan oleh sel yang lebih kompleks,
dia berpindah kecerdasan itu. Sama dengan kalau kita makan daging ikan misalnya, tentu kecerdasan yang berdiam dalam daging-daging ikan itu berpindah ke dalam tubuh kita, lalu berpengaruh di dalam tubuh kita. Nah, begitulah kita sebagai kesadaran terus berpindah dari sel tunggal, berpindah ke sel yang memangsa kita, berpindah lagi ke sel yang memangsa kita, lalu hidup di dalamnya, sampai kemudian kita mengalami kecerdasan yang terus-menerus meningkat untuk bisa mendapatkan tubuh Anamaya Kosa dalam bentuk manusia ini. Jadi sekarang ini semua adalah bagian dari perjalanan panjang kita. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, kalau kita mungkin masih ingat ya, pas tidur di tengah kasur, tiba-tiba merasa ingin jatuh gitu misalnya. Itu mungkin terjadi sebagai ingatan di kecerdasan DNA kita. Ya, kecerdasan tubuh kita kan adalah DNA yang berpindah-pindah kecerdasannya. Dulu kita pernah menjadi mungkin monyet yang berdiam tidurnya di atas pohon. Kalau terlena sedikit, jatuh kita dimangsa. Sehingga ada kesan ketakutan ketika kita jatuh. Dan itu yang terasa ketika kita sudah tidur di tengah kasur, tiba-tiba perasaan mau jatuh. Jadi agak kaget gitu. Padahal kita benar-benar masih di tengah kasur. Nah, ini ingatan bahwa kita pernah dulu hidup sebagai makhluk yang lain. Ya, kita suka push up nih. Nah, kita suka push up karena dulu kita pernah jadi reptilian. Amfibi. Nah, kita juga pernah menjadi atau ceguan sehingga ketika minum ceguannya hilang. Itu para peneliti menyebutnya ingatan di DNA kita tentang bagaimana kita berpindah dari lautan menuju daratan. Ini contoh bagaimana pengalaman-pengalaman itu membentuk semua lapisan kita. Nah, hari ini kita ada di dalam tubuh manusia dengan anamaya kosa yang sudah lebih kompleks, ya, energinya juga lebih kompleks, pemikirannya jauh lebih kompleks lagi, dan sudah banyak belajar pengetahuan, sehingga Wijaya Namaya Kosanya mulai lebih berkembang, dan kebahagiaan kita pun lebih kompleks. Tidak seperti waktu kita masih ada sebagai hewan-hewan. Ketika mendiami tubuh hewan-hewan, kebahagiaan kita hanya dua, bisa makan dan bisa bereproduksi. Ya, Hmm. cuma segitu aja. Makan dan reproduksi. Sehingga disebutnya dua F. Ya, mohon maaf, ini bukan bahasa bahasa kasar, tetapi memang dua F begitu. Food and fuck. Jadi, foodnya makanan, fuck adalah reproduksi. Sehingga untuk mempertahankan makanan dan kepuasan reproduksi kita atau kemenangan reproduksi, karena kita penting untuk menjaga generasi kita menang, maka kita memiliki reaksi ego yaitu fight or flight. Kalau musuh yang kita hadapi adalah lebih kuat, maka kita flight, menghindar. Kalau musuhnya lebih lemah, kita akan fight. Tujuannya untuk memenangkan generasi kita. Ini ketika perebutan-perebutan terjadi. Nah, sampai sekarang pun kita masih mempertahankan fight or flight itu. Terutama ketika kita memperebutkan harta, tahta, dan cinta dalam bentuk yang berbeda. Nah, kita lihat sekarang Iran dan Israel dan lain-lainnya itu juga sedang memperebutkan tahta. Ya, tahta dan lain-lainnya, harta, mungkin minyak gitu. Nah, lepas dari semua itu, kita masing-masing pribadi pasti sedang memainkan dorongan ego kita untuk fight or flight dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda dari dunia-dunia yang lebih besar lagi. Mungkin kita sedang memperebutkan kedudukan kita sebagai suami atau istri di rumah yang layak dihormati. Nah, ini contoh fight or flight kita. Sehingga ini semua membentuk panca maya kosa kita menjadi jenis pancamaya kosa yang penuh noda dan sebagainya. Nah, dari sinilah kemudian kita akan berkembang melalui anamaya kosa yang dibentuk oleh makanan kita. Apa yang kita makan akan membentuk tubuh kita. Dulu kita memiliki taring karena kita harus memakan daging yang perlu disobek-sobek. Begitu kita menjadi herbivora, kita tidak terlalu banyak bertaring. Nah, seperti halnya sekarang, taring kita nggak terlalu panjang dan tajam. Eh, Usus kita lebih panjang karena kita merupakan campuran. Tidak terlalu banyak makan daging, lebih banyak makan sayur dan buah. Karena itulah kondisi kita seperti sekarang ini. Nah, jadi untuk pembersihannya kita harus mengenal dulu dari Anamaya Kosa. Nah, dari Anamaya Kosa ini kita sadar bahwa diri kita atau tubuh fisik kita dibentuk oleh makanan. Apa yang kita makan, itulah yang akan membentuk tubuh fisik kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kita memilih makan apa
untuk membentuk tubuh yang akan kita gunakan menjalankan visi, misi, peran, dan tugas kehidupan kita. Jangan sampai tubuh yang kita ciptakan melalui apa yang kita makan tidak mensupport apa yang menjadi visi dan misi perusahaan kecil yang kita miliki ini. Nah, tadi kita bicara perusahaan, karena tubuh adalah badan usaha, dan tubuh juga berarti perusahaan, dan kita sebagai ruh adalah pemegang sahamnya, karena kitalah yang mengumpulkan modal demi modal dari kehidupan demi kehidupan. Sekarang kita punya badan usaha. Ya, bangunan perusahaan kita berupa tubuh manusia. Visi dan misinya udah kita beresin belum? Nah, ini tugas kita. Nah, apa yang kita masukkan sebagai bahan-bahan bangunan yang membentuk tubuh kita itu akan menjadi sesuatu yang mensupport apa tidak mensupport visi misi dan tugas kehidupan kita. Sehingga ketika tubuh kita dibentuk oleh makanan, kita juga harus tahu jika ingin memurnikan anamaya kosa kita, yang kita perlu lakukan adalah lakukan pemurnian pada makanan kita. Ya, lakukan pemurnian pada makanan kita. Misalnya dengan doa. Kita berdoa, kita memohon kemurnian. Ya, mungkin kita makan ayam yang dipotong, mungkin akan makan daging yang dipotong, agar makanan itu bukan hasil dari dosa. Itu sebabnya kalau di Islam mungkin memotong hewannya pasti disertai basmalah, kalau tidak salah ya. Atau di Hindu disertakan doa bagaimana memotong hewan untuk dijadikan makanan. Tujuannya adalah supaya mereka tidak merasa dirinya di dalam kecerdasan ya. Kecerdasan di dalam sel tubuh hewan itu tidak merasa dirinya menjadi korban yang sia-sia, melainkan akan diminta untuk masuk ke dalam tubuh manusia untuk mengalami peningkatan kualitas kesadaran dan kecerdasan. Jadi, berdoa pada saat makan adalah proses pemurnian makanan agar tubuh kita juga penuh dengan sel-sel daging yang sudah dimurnikan melalui kekuatan doa kita. Ya sama dengan kalau kita bikin air suci di Bali misalnya. Air suci yang dipercikan ke orang itu kan didoakan. Nah, tubuh hewan-hewan yang kita makan, termasuk sayur-sayuran, itu kan penuh dengan air juga. Penuh dengan kecerdasan juga yang perlu didoakan agar makanan itu menjadi sumber kemurnian yang akan membentuk tubuh kita. Nah, itu proses kita berdoa. Pada saat berdoa sekaligus juga lebih awal yaitu pada saat memulai menjadikan makanan itu sebagai uh, hewan atau tanaman itu sebagai calon makanan kita, calon pembentuk tubuh kita. Kita doakan. Nah, kita juga harus belajar membebaskan diri kita dari kemelekatan atas kenikmatan makanan. Nah, kita tahu kan kalau makanan itu tidak nikmat memang tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita karena dia sudah ditolak di leher kita, di apa namanya, di mulut kita. Padahal sebenarnya semua semua rasa yang kita sebut nikmat itu hanya bertahan sebentar aja di mulut kita. Begitu menyelinap ke dalam tenggorokan kita sudah hilang, hilang. Kerongkongan kita Hmm. sudah hilang seketika itu. Kenyang itu tidak peduli kita makan apa. Apapun yang kita makan, begitu dia penuh, dia kenyang. Nah, yang Hmm. membuat dia nikmat apa tidak itu kan dirasa. Dirasa di ini. Coba kalau kita pilek, seenak apapun makanan ya hilang rasa nikmatnya. Kalau kita pilek. Atau kalau ada masalah pada lidah kita. Jadi kenyang itu hanya perkara dia penuh apa tidak. Ya, bukan karena dia diisi oleh makanan ini dari hotel yang mewah, bukan itu. Apapun itu, tidak peduli dia. Lambung kita nggak peduli mau dikasih apa. Ada orang kenyang hanya dengan minum saja gitu. Buktinya dia orang-orang minum alkohol juga kenyang sendiri gitu. Nah, sekarang kita bebaskan diri kita dari kemelekatan. Karena orang yang belum bebas dari kemelekatan dan kenikmatan makanan, dia akan sulit mengalami rasa bersyukur ketika mendapatkan makanan. Ya. Hanya bersyukur kalau makanannya sesuai dengan selera. Nah, ini berbahaya. Nah, sekali lagi masuk ke wilayah berikutnya agar namanya kosa kita murni, kita harus belajar mengubah makanan itu menjadi berkah kemurnian. Ya, caranya adalah begitu kita makan makanan yang dibuat dengan penuh cinta, ya, petani dengan penuh cinta menanam padi, dengan penuh cinta menjaganya. Nelayan dengan penuh cinta menangkap ikan, menjaga ikannya agar tidak melompat keluar.
Ya, pedagang juga menjaga ikannya dengan penuh cinta agar tidak hilang. Yang masak juga penuh cinta. Jangan sampai makanan yang kita beli diolah dengan apa? Di, dibentuk dengan penuh cinta. Kita beli dengan penuh cinta, diolah dengan penuh cinta, dan kita makan karena kita mencintai makanan itu. Tapi begitu berubah menjadi energi, kita menjadikannya tindakan yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan menyakiti orang. Nggak nyambung jadinya. Ya, makanannya penuh cinta, diproses penuh cinta, begitu output menjadi kemarahan. Ini berbahayanya kalau kita tidak berhasil mengubah makanan kita menjadi pembentuk tubuh yang membuat kita menjadi rahmatal lil alamin gitu. Hmm. Nah, berikutnya, bagaimana kita memanfaatkan makanan untuk kebahagiaan duniawi. Nah, ini kalau kita memang boleh nggak kita punya selera yang tinggi, boleh aja. Boleh aja kita bahagia, tapi di bagian tadi, kalau kita melekat atas kenikmatan makanan, jadi makanan itu baru memberi kebahagiaan duniawi kalau sesuai selera. Tapi begitu kita menjadikan makanan hanya sebagai bentuk cara menemukan rasa syukur, apapun jenis makanannya, dimanapun kita makan, mudah kita mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ya. Nah, lalu bisa nggak kemudian makanan itu kita jadikan pembebasan dari rohani kita? Dengan cara apa? Melepaskan kemelekatan terhadap makanan itu. Nah, ini contohnya. Nah, puasa adalah latihan untuk membebaskan rohani dari kemelekatan atas kenikmatan atau adiksi terhadap makanan. Makanan kan mengandung gula, sumber energi. Kadang-kadang kita adiksi. Kalau kita berani melepasnya sesekali, itulah latihan untuk pembebasan rohani. Karena suatu saat nanti, ketika gigi kita sudah nggak ada, menua, banyak makanan yang sudah nggak cocok lagi buat kita. Kacang mungkin sudah nggak bisa. Bahkan banyak makanan sudah nggak cocok lagi karena pencernaan kita mungkin sudah nggak sekuat waktu kita muda. Ini kalau nggak latihan melepaskan itu berbahaya. Ya, sudah tua mintanya Pizza Hut, nggak susah nanti. Nggak bisa gigit nanti kasihan. Nah, masuk berikutnya ke lapisan kedua yang membungkus kita yaitu pranamaya kosa. Nah, kita tahu begitu kita makan makanan, dia menjadi energi. Energi ini akan diolah oleh pusat-pusat energi dalam tubuh kita. Masalahnya kemudian, apakah energi itu kita gunakan untuk dengan cara yang baik apa buruk? Nah, jadi untuk bisa melakukan pemurnian energi untuk memurnikan pranamaya kosa itu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjadikan energi yang hadir dalam bentuk cinta kasih itu keluarnya juga penuh cinta kasih. Jangan sampai energinya diproses dengan penuh cinta kasih, keluarnya menjadi output yang penuh kemarahan, kebencian, dan menyakitkan. Atau himsa. Himsa artinya menyakiti orang lain atau membunuh orang lain. Nah, bisa nggak kita berlatih untuk pembebasan diri dari kemelekatan atas dualitas dampak energi? Nah, ada sesuatu yang membuat kita mencintai, ya, mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, atau mungkin membenci sesuatu. Kebencian dan cinta akan memunculkan sebuah dampak, ya. Kalau kita melekat atas energi positif dan negatif itu walaupun secara fisika tidak ada istilah energi positif dan negatif, tapi kita tahu yang disebut makna dari energi positif dan negatif atau baik dan buruk itu adalah hal-hal yang bersifat dualitas, kita kadang terjebak di situ. Ya, terjebak pada dampak dari energi itu. Misalnya ada energi cinta, energi kebencian, energi cinta kasih, energi kemarahan itu juga bisa menjebak kita. Kalau kita mau membebaskan diri kita, belajar membebaskan diri kita dari kemelekatan atas dampaknya itu. Nah, latihan lainnya adalah kita mengubah energi menjadi berkah pemurnian bagi roh kita. Misalnya, roh kita kan lahir kembali dalam tubuh ini karena mungkin dia punya utang karma Hmm. buruk di masa lalu, pernah berbuat buruk, pernah nyakitin orang. Ya, sekarang ketika lahir dalam tubuh manusia kembali, dan kita mendapatkan asupan energi melalui makanan, bisa enggak kita ubah energi yang kita miliki dalam makanan itu untuk satu, tidak berpikir buruk, tidak berkata buruk, tidak bersikap buruk, tidak berbuat buruk.
Ya, tujuannya supaya kita tidak mengulangi lagi hal-hal buruk yang sudah kita bawa dari kehidupan terdahulu bersama lapisan maya. Nah, itu sebabnya kita sekarang berlatih untuk mengubah energinya menjadi energi yang penuh cinta. Ya, harusnya itu sudah akan otomatis. Misalnya nih, saya datang atas nama cinta, pasti kita mencintai, bukan marah-marah. Saya Hmm. datang atas nama bank ini, biasanya nagih hutang. Saya Mhm. datang atas nama presiden, oh ini bawa berita tertentu. Nah, saya datang atas nama dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ketika kita mengatasnamakan itu, energi kita harusnya menjadi energi yang juga penuh cinta kasih. Inilah syarat kita untuk memurnikan roh kita melalui pemanfaatan energi ini. Ya, jadi energi yang kita dapatkan, kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan duniawi, sekaligus nanti untuk membebaskan rohani kita dari kemelekatan atas karma-karma baik masa lalu dan karma-karma buruk juga. Ya, kan kadang-kadang kalau kita dapat sesuatu yang senang, kita melekat. Kalau sesuatu yang buruk juga kita melekat. Nah, dua-duanya akan kembali membentuk lapisan maya yang kita bawa pada kehidupan berikutnya. Nah, jadi gunakan energi ini untuk membahagiakan jiwa kita saat menjalani kehidupan, sekaligus membantu kita bebas secara rohani. Dengan apa? Dengan berbuat yang benar dan juga mempelajari hal-hal yang benar. Nah, bagaimana kemudian kita mengolah pusat-pusat energi itu? Ya, ya bagaimana ini nanti saya bagikan di grup, saya bagikan filenya di chat ya. Ya, kita di setiap cakra pusat energi ini, kita upayakan diri kita berada di titik keseimbangan ini. Ini sudah sering saya sampaikan. Nanti silakan cari kalau ketemu di Google, di googling aja. Ya, intinya adalah cara mengolahnya adalah carilah supaya kita bisa berada di tengah-tengah ini. Ya, Hmm. kalau pusat-pusat cakranya sudah seimbang, kita akan menjadi pribadi yang bisa mengolah energi dengan baik. Ini baru 4, ini berikutnya ya sampai 7. Sehingga yang muncul adalah diri kita yang memiliki iman yang kuat, terutama memiliki cinta kasih yang universal, ya, mampu bicara dengan baik kepada orang, ya, kemudian berpikir yang jernih, bisa melihat kebenaran seperti ajaran Buddha, bisa melihat dengan cara yang benar. Nah, ini cara kita mengolah pusat prana kita. Nah, nanti silahkan nanti cek di chatnya, saya bagikan PDF-nya. Berikutnya, kita punya Manomaya Kosa. Kita mempunyai pikiran dan perasaan rasio dan rasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berperasaan terhadap kehidupan yang kita jalani? Ini juga bisa membentuk noda. Bukan saja noda yang bersifat buruk, noda ya, hal yang bersifat baik pun menjadi noda. Jadi, kita memang bersyukur dalam tubuh yang luar biasa ini, memiliki pikiran sekaligus perasaan. Tapi sayang, pikiran dan perasaan kita bisa menjadi berkah sekaligus bencana. Karena manusia memiliki pikiran yang luar biasa, dia bisa menciptakan alat untuk memudahkan kehidupannya, sekaligus alat untuk bisa dengan mudah menghancurkan dirinya. Kita lihat sekarang bagaimana peperangan dengan mudah menghancurkan dunia, gara-gara kekuatan pikiran, kemampuan pikiran untuk mengolah sesuatu yang sulit menjadi mudah, akhirnya orang juga mudah saling tolong, mudah saling menyakiti, ya, saling menghancurkan. Membangun sesuatu bisa lebih cepat, menghancurkan sesuatu juga lebih cepat. Ini berbahayanya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mengolah pikiran dan perasaan kita lebih banyak sebagai berkah bagi kehidupan kita sendiri dan juga bagi kehidupan orang lain. Nah, selain itu juga kita belajar untuk membebaskan diri sejati kita dari kemelekatan atas dualitas pikiran dan perasaan. Kita memiliki pikiran baik dan buruk, perasaan baik dan buruk, ya. Ini juga bisa membuat kita terjebak dalam noda-noda kemelekatan terhadap Pancamaya Kosa, terutama di Manomaya Kosa. Kita harus belajar melepaskan semua itu. Jadi, bagaimana perlunya atau pentingnya kita belajar mengubah pikiran dan perasaan kita menjadi berkah pemurnian bagi ruh kita. Ya, coba diingat-ingat lagi sampai saat ini. Berapa banyak luka batin masa kecil, masa remaja, atau masa dewasa yang masih melekat sebagai trauma dalam batin kita. Hmm. Nah, itulah noda, itu noda yang kita bawa sekarang.
Siapa tahu nanti setelah kita belum membereskan noda luka batin masa lalu, dendam kita, ingatan-ingatan tentang perilaku buruk orang lain, nanti begitu kita meninggalkan tubuh ini, kita mungkin ingin membalas dengan tubuh yang lain. Ketika kita lahir dalam tubuh manusia baru, ya ketika punya pakaian baru kita akan membalas ini. Ini bahayanya kalau kita melekat kepada pikiran dan perasaan yang negatif. Nah, mari kita gunakan kemampuan kita untuk mengubah pikiran dan perasaan itu di bulan Ramadan ini untuk membakar semua ya perasaan buruk tentang seseorang, pengalaman buruk di masa lalu yang tidak bermanfaat bagi kita, dendam-dendam, luka-luka, bakar di bulan Ramadan ini. Jangan sampai sudah pakai baju baru, tetapi baju barunya menyimpan noda lama, nggak enak ya. Hmm. Ya, ini berbahaya nih. Baju baru, noda lama gitu. Ya, kemudian kita memang berkah memiliki tubuh ini. Tapi kalau salah menggunakannya, pikiran dan perasaan tidak menghasilkan kebahagiaan duniawi, apalagi pembebasan rohani. Malah menjadi sumber kemelekatan dan kesulitan kita menjadi pribadi yang murni. Sulit menjadi fitri. Ya. Nah, tugas kita adalah mengendalikan, mengolah pikiran dan perasaan ini demi mencapai kebahagiaan duniawi, sekaligus membebaskan rohani kita. Nah, untuk menjadi bahagia, tidak perlu mengatakan aku ingin bahagia. Karena ketika mengatakan aku ingin bahagia, bahagia nggak akan pernah tercapai. Karena masih dalam tahapan ingin. Maka untuk membebaskan diri kita, segera hilangkan kata aku, hilangkan kata ingin, dan cukup bahagia aja. Bahagia aja. Karena begitu banyak hal yang bisa membuat kita bahagia, alih-alih membuat kita tidak bahagia. Karena kalau kita fokus pada apa yang tidak kita sukai, sulit mencapai kebahagiaan. Nanti yang keluar, aku ingin bahagia kalau, aku ingin bahagia kalau ini, kalau itu. Udah bahagia aja gitu. Nah, tugas kita adalah memiliki kekuatan saat ini, yaitu the power of now. Saat ini aku bahagia karena hal ini aku miliki, atau hal buruk yang tidak aku miliki. Atau ada banyak hal yang membuat kita mudah menjadi bahagia. Nah, nanti gunakan juga pikiran kita untuk menyadari bahwa segala yang kita gunakan ini, tubuh, pikiran, perasaan, energi, pengetahuan, kebahagiaan, itu semua maya. Semua maya. Dan itu hanya berlaku di sini. Sebahagia-bahagia kita punya BMW saat ini, begitu kita meninggal, kita nggak bisa lagi naik BMW. Lebih Hmm. enakan terbang. Lebih enakan Hmm. terbang daripada pakai BMW. Jadi hanya berlaku di sini. Boleh nikmati. Boleh nikmati, tapi jangan lupa, semua ini maya, ilusi, bayangan. Semua ini bayangan. Ya. Nah, semua yang membahagiakan ini penting untuk membuat kita bisa menikmati perjalanan dan pembelajaran kita. Udah nggak apa-apa dipakai aja. Tapi tiba waktunya, lepaskan. Dan tidak bisa kita seketika melepaskan kalau kita tidak berlatih dari sekarang. Ya. Terima, lepaskan, terima, lepaskan, terima, lepaskan. Karena kita tidak mungkin melepaskan apa yang belum pernah kita terima. Nah, Wijanana Maya Kosa. Ya, dalam hidup ini kita belajar banyak. Ada mempelajari ilmu yang disebut Aparawidya. Aparawidya itu artinya ilmu keduniawian. Kita juga mempelajari ilmu rohani yang disebut Parawidya. Widya itu pengetahuan. Nah, dua-duanya ini bisa menjadi berkah sekaligus bencana. Sama kayak pikiran tadi. Pengetahuan, dia bisa menjadi pisau bermata dua. Kalau salah menggunakan menjadi bencana. Nah, kita perlu renungkan. Hati-hati. Cahaya pengetahuan bisa menggelapkan, seperti juga matahari. Matahari membuat kita bisa melihat, tapi juga bisa membuat kita buta. Pengetahuan bisa membuat kita melihat dengan terang, tapi sekaligus bisa membutakan juga. Kalau kita merasa diri kita sudah mulai paling pintar. Ya. Hmm. Kemudian lengkapi diri kita dengan pengetahuan duniawi dan rohani, karena pengetahuan duniawi itu penting untuk membuat kita mencapai kebahagiaan duniawi, dan pengetahuan rohani penting untuk membuat kita kelak mencapai kebebasan rohani. Ini mohon maaf salah ya. Memanfaatkan pengetahuan demi kebahagiaan duniawi dan juga pembebasan rohani kelak. Jadi pengetahuan duniawi untuk kebahagiaan duniawi dan
pengetahuan rohani untuk membebaskan kita dari kemelekatan atas duniawi ini. Karena kita sadar bahwa oh semua ini maya, gitu. Tapi jangan sekarang menyebutnya "Ah, semua ini maya, aku tidak butuh semua ini. Lah kita hidup di dunia, udah nikmati aja. Tapi selalu siap kapanpun waktunya tiba, kita selalu ingat ini maya, tidak terjebak oleh semua ini. Ya. Jadi itulah pentingnya kita menyadari juga bahwa bahkan pengetahuan yang kita sebut kebijaksanaan itu pun bersifat maya. Ya, oh kita merasa bijaksana, tetapi bijaksana itu pun maya. Ini kapan-kapan akan mengerti. Sabar pun adalah sesuatu yang maya yang nggak boleh melekat. Oh, enak ya menjadi pribadi yang sabar. Ya, ya kalau kita butuh sabar ya perlu. Tapi nanti kapan kita menjadi eh, sopir ambulan yang harus ngebut, jangan pakai ilmu sabarnya. Nanti mati pasiennya nanti. Ya, Hmm. ya kayak kita sekarang obatnya belum datang, sabar ya. Kita tunggu obatnya keburu mati pasiennya. Gitu. Ya, ibu-ibu di rumah ya memiliki suami yang sabar. Begitu ibunya minta uang untuk ke pasar, suaminya bilang sabar ya. Kita masih menunggu gajian tahun depan gitu. Nggak mati kita. Jangan sabar-sabar terus. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita bicara tentang pengetahuan Wijanana Payakosa itu juga berkenaan dengan pengetahuan. Di dunia ini begitu banyak pembenaran, pengetahuan yang pembenaran yang berupa doktrin-doktrin. Nah, kalau kita banyak diberikan pengetahuan pembenaran, kita akan terpisah secara kemanusiaan. Kemanunggalan kita dengan semua makhluk, semua manusia akan terpisah. Tapi begitu kita ketemu dengan pengetahuan kebenaran, itu akan menyatukan kita, membuat diri kita menunggal dengan siapapun. Nah, jadi di bagian ini renungkan. Sudah wijenana itu adalah lapisan maya, pengetahuan adalah lapisan maya, ditambah pula maya lebih maya lagi, yaitu pengetahuannya pembenaran. Melekat kepada pembenaran jauh lebih parah. Melekat kepada kebenaran pun parah, berbahaya. Apalagi melekat kepada pembenaran. Maka kita harus belajar untuk mengerti mana pengetahuan pembenaran yang membuat kita bermusuhan dengan orang-orang, ya, dengan agama lain, dengan suku lain. Kalau pengetahuan kebenaran biasanya akan membuat kita satu. Karena apa? Oh, kemanapun engkau menghadap, di sana wajah Allah. Nah, itu Hmm. misalnya itu pengetahuan Hmm. kebenaran. Ya, ya, itu. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim, aku sebagai percikan Tuhan, sebagai ruh yang dia hembuskan, berani mengatasnamakannya, itu juga kebenaran. Cuman dia akan menjadi pembenaran kalau dipakai untuk cara yang salah. Nah, ini contoh bagaimana ini berbahayanya Wijanana Maya Kosa. Makanya disebut Maya. Nah, berikutnya kita punya Ananda Maya Kosa yang bagian terakhir ini. Kebahagiaan. Sayangnya, kebahagiaan kita itu adalah perasaan maya yang tidak abadi, terutama kebahagiaan kita di dunia ini. Apalagi kalau itu adalah kebahagiaan yang bersyarat. Kalau kita Hmm. memiliki kebahagiaan yang bersyarat, itu seperti kita berada di jalanan yang curam, gampang tergelincirnya. Oh, aku bahagia kalau punya istri. Sekian lama sudah punya istri misalnya, nggak cocok dengan apa yang dilakukan istri atau pasangan lainnya. Ya, istri, aku senang aku punya suami seperti ini. Tiba-tiba nanti akan tergelincir. Ternyata nggak enak ya, gitu misalnya. Nah, itu kalau kebahagiaannya bersyarat. Ya, ada orang bahagia kalau dia kaya, tetapi setelah dia sadar kekayaan tidak bisa membeli segala sesuatu, tergelincir lagi dia. Ya, yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tanpa syarat. Karena kalau kita punya kebahagiaan tanpa syarat, itu bagaikan berjalan di jalanan yang datar dan mulus. Guncangannya sedikit. Ya, ada bahagia, tidak ada bahagia. Ya, hujan bahagia, musim kemarau bahagia. Karena dia selalu menemukan sesuatu yang bisa membuat dirinya bahagia. Dia tidak mensyaratkan apapun. Itulah the power of now. Ya, setiap saat dia menemukan power untuk bahagia di ruang dan waktu yang terus berubah-ubah. Karena dia selalu bahagia di ruang dan waktu yang terus berubah-ubah, itulah dia mencapai kebahagiaan abadi. Satchit Ananda atau suka tanpa wali duka. Karena dia sudah bisa menerima semua kebahagiaan itu dengan sama rasa.
dengan rasa sama pada akhirnya, atau rasa sama purna, yaitu rasa sampurna, rasa sempurna. Nah, belajar juga kita mengubah kebahagiaan menjadi berkah pemurnian bagi ruh kita. Jangan sampai kita bahagia menjadi orang kaya, tetapi malah membuat rohani kita terjebak kepada kemelekatan atas kekayaan. Kita bahagia menjadi orang pintar, tapi kepintaran malah menutupi kecerdasan jiwa kita yang jauh lebih mengagumkan. Ya, merasa berbuat baik itu juga bisa bahagia karena berbuat baik itu juga bisa menjadi noda. Ya, tugas kita adalah belajar benar-benar menjadi biasa saja. Berbuat baik bukan karena merasa itu hebat. Berbuat baik karena kita hanya sedang berbuat saja, mengikuti panggilan rohani kita. Nah, jadi inilah yang kita lakukan dengan anak-anak Maya Kosa ini. Manfaatkan demi kebahagiaan duniawi dan juga bagi pembebasan rohani kita agar semuanya bisa lepas. Semua ini, Pancamaya Kosa ini, kalau kita bisa gunakan dengan baik di bulan Ramadan, kelak kita akan terlahir kembali dengan baju baru dan layak mencapai Lebaran. Nah, kira-kira seperti itu kamu. Ya, Wah, keren Pak Wayan. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Saya dapat hashtag tadi sih Pak Wayan. Baju baru noda lama gitu ya. Bajunya sih baru gitu ya, tapi nodanya lama gitu. Suksma Pak Wayan, banyak dapat nih ya dari semua penjelasan ini. Nah, mungkin kita perdalam gitu ya dalam dialog dan mungkin Ibu dan Bapak nanti kalau ada yang mau didalemin, mangga boleh resen atau lewat chat gitu ya. Saya ada beberapa yang pengen didalemin sedikit gitu. Tadi menarik gitu ya Pak Wayan tentang konteks dari semua Maya Kosha ini gitu. Jadi kepikiran gini bahwa jangan-jangan yang ganti itu cuman Anamaya Koshanya, tapi dari Prana sama Ananda ya masih mengulang-ulang gitu Pak Wayan. Artinya ganti baju noda lama, ganti baju noda lama. Ramadan tahun 2025, 2026, 2027 itu cuman ganti baju aja gitu. Nah, ini selaras banget dengan statement Nabi Muhammad yang bilang gini, banyak orang yang berpuasa, mereka cuma dapat haus dan lapar, cuman menahan makan dan minum, ya itu tadi, cuman baju luaran yang diperhatikan gitu. Nah pertanyaannya gini Pak Wayan, gimana sih supaya sekaligus keseluruhannya itu jadi baru gitu Pak Wayan? Kalau kita bicara dalam konteks perilaku kita dalam puasa ini kan kalau cuman nggak makan nggak minum si anamaya kosanya oke lah gitu. Cuman praktek apa atau tips dari Pak Wayan untuk kita pranamaya kosanya membaru, manomayanya membaru sampai wijnana sampai ananda membaru yang bisa dilakukan secara simpel, praktis dan semua pasti bisa melakukan. Gimana, Guru? ya, ketika kita meditasi, Kang Bu ya, kalau kita meditasi mendengarkan suara nafas misalnya, maka kita fokus pada napas. Lalu kita olah dalam arti bukan hanya napasnya diolah jadi apa, tapi kita renungkan, kita kupas tentang nafas. Itu misalnya, oh napas saya yang masuk oksigen, yang keluar karbon dioksida, lalu karbon dioksida diserap oleh tumbuh-tumbuhan, berarti saya dan tumbuh-tumbuhan sebenarnya satu udara, saudara. Itu misalnya kita kupas. Karena kita Hmm. berfokus kepada apa yang kita eh, hirup, tentang nafas. Nah kalau kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, berarti kita sedang diajak fokus kepada makanan dan minuman. Hmm. Begitu kita diajak fokus pada makanan dan minuman, cobalah berpikir tentang makanan dan minuman itu sendiri. Karena kan kalau orang lapar kan yang dipikirin makanan dan minuman. Nah, cuman jangan berhenti pada jam berapa makannya, nanti buka puasanya makan apa, tapi coba lebih dalam lagi merenungkannya. Selama ini makanan ini sudah aku gunakan untuk apa ya energinya? Nah, itu misalnya. Apakah selama Hmm. ini setelah aku mendapatkan makanan dengan energi ini, aku sudah pakai untuk mempelajari apa saja? Aku sudah pakai untuk memikirkan apa saja. Nah, itu seperti yang cerita tadi itu. Nah, orang kan tadi bahasanya begini Kang. Upawasa, puasa upawasa. Jadi dengan makanan dan minuman kita diajak mendekat kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui perenungan. Hmm. Ya, kalau Buddha mencapai pencerahan ketika dia memusatkan pikirannya pada burung yang jatuh di depannya yang tadinya tidak ada,
menjadi ada, lalu lama-lama hilang lenyap, ya, hilang lenyap karena sudah mengalami kehancuran. Dari situ dia tercerahkan karena dia melihat burung yang jatuh. Kisah Siddhartha yang lain dalam bukunya, eh, saya lupa namanya, tentang bagaimana dia tercerahkan oleh air yang mengalir karena dia menyeberangi orang-orang di lewat sungai. Dia belajar pada sungai. Dia tercerahkan di situ. Nah, orang Islam ketika dia diajak fokus pada puasa sebagai sebuah jalan upawasa mendekat kepada Tuhan, maka belajarlah fokus mengupas, mengupas, mengupas makanan dan minuman itu agar ketemu sebuah hakikat. Nah, hakikat ini selama ini berapa banyak ternyata apapun yang saya miliki, mau mobilnya mewah dan sebagainya, kalau saya nggak makan, saya nggak bisa mendapatkan kebahagiaan. Mau tidurnya di kasur yang empuk, kalau saya belum makan, oh ternyata kebahagiaan sederhana secara alami itu adalah bisa makan aja sudah bersyukurnya luar biasa. Itu contoh. Ya, Hmm. bisa minum aja. Walaupun nggak harus minum ya alkohol, bir dan sebagainya. Aduh, begitu hausnya ini. Bahkan seteguk air pun sudah luar biasa bahagianya kita. Itu contoh bagaimana kita diajak untuk belajar mensyukuri hal-hal sederhana yang mungkin sudah terlewatkan. Ya, lupa untuk apa? Karena sudah makannya di tempat yang bagus, kemewahan luar biasa, lupa bahwa ada hal-hal sederhana yang bisa disyukuri. Yaitu masih bisa makan, masih bisa minum. Sehingga ini akan membantu orang-orang yang masih mengeluh. Padahal sudah punya rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, masih mengeluh. Ya, ketika kita mengeluh kan efeknya apa? Mano maya kosa menjadi penuh noda oleh keluhan-keluhan kita. Dimurnikan kembali dengan melihat apa? Oh, saya masih bisa makan. Ternyata makanan itu jauh lebih penting daripada apa yang selama ini saya keluhkan. Mau dia jabatan apapun, kalau nggak makan ya sama aja mengeluhnya dengan, sama aja kondisinya dengan orang yang mengemis di pinggir jalan. Apa bedanya? Kalau sama-sama kelaparan, mau jabatan apapun, pendidikan apapun, profesor kayak tidak tamat SD, tidak sekolah, sama-sama disebut dengan kelaparan gitu. Hmm. Kalau nggak makan. Jadi rasa syukur atas makanan pada orang yang tidak sekolah dengan orang yang sekolah S3 sama aja gitu. Nah, di sini kita diajak sama, oh aku dan dia ternyata sama ya. Hari ini sama-sama kelaparan, hari ini sama-sama merasa betapa pentingnya makanan itu. Nah, kalau kita kupas terus-menerus makanan-makanan itu ke arah energi, pranamaya kosa, ke arah manomaya kosa, ke arah wijenana maya kosa, ya, ke arah hanana maya kosa, akhirnya kita ketemu, oh, tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Berkah terbaik kita semua sebagai manusia adalah makanan dan minum ini. Ini membuat kita akan menjadi rendah hati di hadapan makanan dan minuman. Kira-kira seperti itu, Kang Abu, bisa Ya. dipakai untuk bahan perenungan sih. Wah, Ya. keren sih Pak Wayan. Tapi ini ngomong-ngomong sama gorengan aja udah kalap sih Pak Wayan, kalah ya. Sama takjil udah kalap ya, takjil ya. Begitu ada gorengan lewat sih Pak Wayan. Ya. Tapi jadi ingat ada satu statement Rumi yang indah banget Pak Ya. Wayan. Kalimatnya gini. Mm-mm. Ribuan makanan di hadapanmu akan terasa tidak apa-apa ketika kamu kenyang. Dan bahkan satu makanan di hadapanmu akan sangat bernilai ketika kamu kelaparan. Latihlah untuk dirimu tetap lapar, karena dalam lapar akan ada musik yang keluar dari perutmu dan musik itu adalah musik kesadaran dan cinta kasih jiwa gitu. Itu Rumi ngomong gitu Pak Wayan. Iya, benar, 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 Wah, Kang. gimana Pak Wayan boleh nggak dielaborasi tentang konteks di mana Rumi itu bisa mengatakan gitu kan pasti datang dari kelaparan di mana lapar derita itu adalah tempat cahaya pulang, lapar derita itu adalah lentera untuk bagaimana kita menemukan enlightenment gitu. Nah, boleh dikaitkan apakah itu juga kenapa para biksu, para orang suci itu justru malah menjauhkan diri dari makan dan minum yang bahkan mungkin ya lama gitu ya mereka tidak melakukan makan dan minum gitu. Gimana, Guru? Ya, benar, Kang Abu. Karena ketika kita sudah berada dalam kondisi ini, Kang Abu ya, eh, kan pernah diceritakan dalam film Lucy, ada dua kondisi dalam tubuh manusia sebagai makhluk hidup yaitu sel. Sel dalam kondisi dia tidak baik-baik saja, dia akan mencoba bertahan hidup, Hmm, bertahan hidup.
Hmm. Sel dalam kondisi baik-baik saja akan berusaha untuk mempertahankan hidup. Apa mempertahankan bukan bertahan ya, mengembangkan hidup Oke. dengan reproduksi. Nah, ketika dia bertahan hidup, ingat ya, bertahan hidup. Jadi hidup menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, ada kisah di mana seorang biksu muda bertanya kepada biksu tua, "Biksu, berikan saya penjelasan, apa itu hidup?" Lalu biksu tua mengajaknya berenam di sungai. Kamu meditasi sekarang dia sambil berenam di sungai. Pada saat dia mengejamkan mata, dia langsung dicelupin ke air sama biksu tuanya. Di situ dia menggap-menggap dan berusaha berontak, berontak. Setelah itu, setelah sekian lama berontak-berontak, akhirnya diangkat dia. Lalu dia menggap-menggap, akhirnya bisa napas. Dia marah sama biksu tua. Biksu tua, apa yang kamu lakukan? Aku bisa mati. Nah, itulah hidup. Nah, digitulah dia. Sehingga dengan menggap-menggap itu dia baru sadar hidup itu sangat berarti. Ketika kita kelaparan sebagai sel yang mengalami kondisi yang sulit, di mana kita sangat membutuhkan makanan, tapi makanan itu tidak ditiadakan, bukan karena tempatnya tidak ada, tetapi karena waktu tidak mengizinkan kita makan, di situ sel kita akan mencoba untuk mempertahankan hidup, dan ketika dia mempertahankan hidup, disitulah dia sadar betapa hidup itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Hmm. Nah, kalau hidup adalah sesuatu yang sangat berharga, bagaimana cara kita menghargai hidup? Tentu ini bahan perenungan ulang. Jangan sampai ketika kita lapar, makanan yang membuat kita hidup menjadi begitu penting dan berharga, tapi kemudian ketika kita sudah hidup, kita tidak menghargai hidup dan kehidupan itu sendiri. Nah, Rumi sedang mengajarkan kita bahwa hal terpenting dari semua ini adalah hidup dan kehidupan. Jangan sampai kita tidak menghargai hal terpenting ini. Karena bahkan ketika itu diambil, melalui simbol berupa makanan, kita sudah gelisahnya luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu kecil Kang Abu. Ya, Wah, keren mudah-mudahan sih Pak dapat. Wayan. Keren Pak Wayan, terima kasih. Ini sebelum ke pertanyaan, apakah ada yang mau diskusi? Mungkin Bu Ati atau dari yang lain, ada yang mau dielaborasi kah? Ada pertanyaan? Ntar kita tunggu. Oh ya, oke, ini ada DM ya. Iya, mangga Bu Ati, silakan di-unmute. Punten. Ya. Apakah bisa disimpulkan bahwa sebetulnya suffering itu membuat kita bisa lebih bisa bersyukur? Oke. Apakah seperti itu Apakah ya? bisa disimpulkan bahwa suffering itu membawa kita lebih bersyukur gitu Bu maksudnya ya? Betul, betul. Oke. Mangga, hatur nuhun. Silakan Pak Wayan. Iya benar. Ya, terakhir itu kebetulan semua dari penderitaan kita. Ketika kita menderita, ya, apapun bentuk penderitaan kita, maka sedikit terang akan membuat kita bahagia. Ini Kang Abu sudah pernah mengalami sama saya. Di tengah kegelapan nyepi, setitik cahaya itu sangat berarti. Di tengah kegelapan nyepi. Di tengah kegelapan lapar, satu benih akan sangat berarti. Saya mau cerita sedikit di kisah Mahabharata, Kang Abu. Suatu hari, para Pandawa yang terusir dari Hastinapura, mereka ada di tengah hutan. Nah, mereka ada di tengah hutan, lalu ada serombongan resi, kalau tidak salah resi Durwasa. Resi Durwasa atau Durwasa. Resi Durwasa itu bersama 1.000 pasukannya, Kang Abu. Hmm. Dia mampir ke tempatnya Korawa. Lalu di tempat Korawa, Korawa punya siasat karena dia tahu Resi Durwasa ini sangat pengutuk. Kalau apa yang dia inginkan tidak dapat, dia akan mengutuk dan hancurlah orang yang dikutuk itu. Dikatakanlah di sana, wahai Resi Durwasa dan semua pengikutmu, eh, kalian sedang ditunggu oleh Pandawa di tengah hutan sana, akan diberikan jamuan yang enak sekali. Nah, itu diajarkan, diberitahukan demikian. Akhirnya para Resi Durwasa dengan 1.000 pengikutnya, murid-muridnya, pergilah ke tempat di mana para Korawa sedang diasingkan di tengah hutan. Nah, lalu dia bilang sama Pandawa, terutama kepada Drupadi, wahai Drupadi, aku dan pengikutku sedang kelaparan. Saat ini aku sedang mau makan, tapi aku mau mandi dulu. Siapkan makanan. Karena itu diiming-imingkan oleh Korawa. Dan Drupadi kebingungan. Karena bagian terakhir yang ada di periuknya, sudah dia makan pula. Sudah dia makan. Akhirnya apa? Resi Durwasa lagi mandi ini. Paniklah si Drupadi. Apa yang bisa dipakai untuk menjamu
sang resi ini, apalagi pasukan yang 1.000 itu. Sementara segenggam nasi pun sudah habis di periuknya. Lalu dia panggil Krishna, dia mohon sama Krishna. Akhirnya Krishna datang. Apa yang dilakukan Krishna? Oh, kamu lagi mengalami masalah ini ya. Lalu Krishna mengambil sebutir nasi yang tersisa di periuknya. Begitu Krishna mengambil sebutir nasi dan makan, lalu bersendawa menandakan dia kenyang, tiba-tiba seluruh pasukan dan Resi Durwasa sendiri nggak jadi makan karena ikut merasa kenyang. Hmm. Pesannya apa? Begitu Krishna atau avatar dalam diri atau jiwa kita kenyang, di situ seluruh pengikut-pengikut yang lain akan merasa kenyang. Artinya, ketika kita merasakan rasa syukur yang mendalam karena jiwa kita sudah terpenuhi apa yang dibutuhkan, bahkan tidak makan pun tidak apa-apa bagi tubuh kita. Ini pentingnya. Beri rasa syukur pada jiwa kita, tubuh akan mengerti apa yang didapatkannya. Nah, kebanyakan kita apa? Yang puasa tubuhnya, yang makan tubuhnya, yang tidak bersyukur jiwanya. Ini yang banyak terjadi. Hmm. Nah, sehingga Betul, apa? Pak. Sudah Betul. makan kayak apa aja jiwanya nggak pernah mengalami rasa syukur. Kira-kira demikian, Kang Abu. Ya. Tapi Pak, nggak boleh gitu ya, nggak ada penderitaan lah, happy-happy aja gitu, nggak bisa ya Pak? Bagaimana caranya mendapatkan Bagaimana saya pernah nanya hal seperti ini, Tuhan, Eh, kenapa hidup ini harus dengan penuh penderitaan? Boleh nggak hidup ini tanpa penderitaan? Jawabannya sederhana, Kang Abu. Apa yang akan kau sebut sebagai kenikmatan kenyang kalau kau tidak pernah kelaparan? Apa yang akan kau sebut sebagai nikmatnya istirahat ketika kau tidak pernah lelah? Apa yang akan kau sebut sebagai nikmatnya rasa hilangnya rasa haus ketika kau tidak pernah kehausan? Apa yang kau sebut sebagai nikmatnya pulang ke alam kematian kalau kau tidak mengerti rasanya menderita dalam kehidupan? Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Keren Pak Wayan. Makasih Pak Wayan. Wah bener ya. Nggak bisa ya lepas dari hukum paradoks itu, nggak bisa juga lepas dari hukum yin yang tuh nggak bisa gitu. Makasih Pak Wayan. Ini ada satu pertanyaan menarik Pak Wayan. Ini saya bacain karena ini DM, jadi saya nggak sebutin namanya. Pak Wayan tadi mengatakan waktu bicara Ananda Maya Kosa itu tentang kebahagiaan itu juga adalah maya. Apakah kita tidak bisa merasakan kebahagiaan abadi? Atau apakah kita memang tidak perlu mencari kebahagiaan? Lalu kebahagiaan itu seperti apa menurut Pak Wayan? Bagus Ya, nih Pak Wayan. Silakan Guru. ya. Kebahagiaan itu tidak abadi kalau kita mencarinya di luar. Hmm. Tapi kebahagiaan itu abadi kalau kita menyadari bahwa kitalah kebahagiaan itu sendiri. Kapan kita menyadari diri kita adalah kebahagiaan itu sendiri, disitulah kebahagiaan akan seabadi diri sejati kita. Ya, Hmm. selama kita mencarinya di luar, iya, sama dengan begini. Air itu hangat karena kita menyentuhnya. Oh, air ini hangat karena kita menyentuhnya. Tapi begitu kita sadar, oh, akulah kehangatan itu sendiri. Karena suhu tubuhku 37 derajat, itu lebih panas dari matahari. Lebih panas dari suhu matahari dibanding tubuhnya, ukuran besarnya matahari. Tubuh kita yang 37 derajat ini panas loh, dengan volume tubuh kita ini. Tapi kalau Hmm. kita mencari kehangatannya pada di luar, maka kita nggak akan menemukan kehangatan. Tapi Hmm. berbeda pada orang-orang suci yang menemukan dirinya adalah sumber kehangatan, mau meditasinya di salju pun dia tenang-tenang saja, nggak kedinginan karena tubuhnya adalah kehangatan itu sendiri. Ini contoh nyata yang bisa kita lihat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi cari di dalam dan temukan diri kita adalah itu. Seperti tadi, aku ingin bahagia, maka kita berjarak dengan bahagia itu sendiri. Kalau kita Hmm. hilangkan inginnya, aku bahagia, maka kita adalah bahagia itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, sederhananya, Kang Abu. Wah keren Pak Wayan. Makasih Pak Wayan. Terima kasih banyak Pak Wayan. Itu yang kadang luput ya. Masih ada tengah-tengah ingin di antara tujuan gitu. Di mana itu mungkin masih ada di masa depan dan itu masih ada di sesuatu yang belum terjadi. Padahal tadi Pak Wayan berapa kali mengulang-ulang kata-kata the power of now gitu. Nah ini mungkin agak sedikit nyambung Pak Wayan. Berkaitan dengan the power of now. Ini ada tiga pertanyaan yang mirip ya sebetulnya. Jadi saya rangkum aja dan mungkin juga pertanyaan saya juga sih.
Gimana caranya kita tetap betah di power of now, memiliki waktu yang lebih lama di power of now, sementara pikiran selalu membawa ke masa depan dan ke masa lalu, di mana kita tahu bahwa masa depan adalah anxiety, khawatir, masa lalu adalah depresi, dan sangat sulit untuk bermeditasi, dan bagaimana menuju kepada katakanlah moksa, saat fokus meditasi aja kita tidak punya skill atau kemampuannya. Tips guru atau tips pawayan seperti apa? Silakan. Selalu butuh latihan, Kang Abu. Selalu butuh latihan. Karena untuk kembali ke saat ini, hidup ini akan selalu sulit, flat. Jangan kira bahwa hidup yang seimbang itu artinya hidup yang diam, statis. Hidup yang seimbang itu dinamis tapi tidak terguncang terlalu keras gitu. Kalau kita flat, maka itu mati namanya itu bukan hidup tapi mati. Kalau flat diam Hmm. aja. Nah, artinya ketika kita pergi ke masa lalu sejenak, nggak apa-apa. Segera balik ke masa kini. Pergi ke masa depan sejenak, nggak apa-apa. Segera balik ke masa kini. Nah, kemampuan untuk balik ke masa kini dari masa lalu atau masa depan, itulah disebut dengan power. Nah, kalau kita nggak punya power, kita nggak punya kemampuan untuk ini. Nah, powernya itu ada pada siapa? Apakah powernya kita diamkan di masa lalu, maka dia akan menarik kita. Kalau powernya kita letakkan di masa depan akan menarik kita. Tapi kalau powernya ada pada kita di saat ini, kita berkunjung ke masa depan, kita bisa segera balik ke masa kini. Kita bisa berkunjung ke masa lalu, kita bisa segera balik ke masa kini. Dan jangan lupa, masa lalu dan masa depan kita sedang terkunci menjadi satu kesatuan di diri kita saat ini. Jangan lupa, pikiran kita adalah tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita adalah datang dari masa lalu. Jangan lupa ya, bahkan tubuh kita dibentuk dari atom-atom yang diciptakan miliaran tahun yang lalu. Kita sedang Hmm. bersamanya loh sekarang. Hmm. Ya, tubuh kita ini, ya fosfornya, nitrogennya, oksigennya, hidrogennya, karbonnya, ini semua adalah atom-atom yang diciptakan pertama di masa lalu. Dan juga nanti akan bertahan di masa depan setelah kita tidak ada lagi. Artinya tubuh kita ini adalah gabungan masa lalu, masa kini. Dan keadaan kita saat ini pun adalah gabungan masa depan dan masa lalu. Now adalah kombinasi masa lalu dan masa kini. Cuman kita punya power untuk apa? Untuk segera kembali ke masa kini setelah berkunjung ke masa lalu. Gitu. Ya boleh, namanya juga transit kan. Oke, pergi ke sana, transit aja, balik lagi ke sini gitu. Nggak apa-apa. Kan ada banyak hal yang perlu kita tengok di masa lalu. Kita belajar spiritual ini kan demi masa depan. Hmm. Kenapa kita belajar spiritual? Supaya nanti saya bisa moksa, nanti supaya bisa ngapain mikirin nanti. Kalau ada orang gitu kan, ngapain mikirin nanti? Urusan nantilah. Kita kan sudah nggak ngerti dengan jiwa kita pada saat mati. Nah, itu orang-orang yang benar-benar fokusnya di terjebak pada the power of now talk. Gitu. Ya, misalnya apa? Dulu kan kamu pernah apa? Dulu kan kamu sudah pernah terlahir menjadi no, itu urusan karma masa lalu bukan sekarang. Nah, ini orang yang tidak pernah mau menengok ke belakang. Ya, jangan lupa kita naik mobil pun ada spion untuk melihat masa lalu sejenak, tapi nggak boleh lama-lama. Ada layar besar untuk melihat ke depan, jauh ke depan, tapi nggak boleh terlalu jauh. Nanti di depannya ada batu ditabrak gitu. Nengok sebentar-sebentar dan kembali ke titik terdekat kita. Kira-kira seperti itu sih Kang Bu. Ya. Wah, keren Pak Wayan. Jadi ingat statementnya Yesus Pak Wayan. Mm-mm. Kan Yesus tuh bilang Mm-mm. di Matius tuh gini, hari besok tuh ada kesedihannya sendiri. Udah biarin besok sedih besok, sekarang fokus di saat ini gitu. Ya. Jadi Pak Wayan ya, kalau kita ngelihat ya, Buddha, Yesus, Tao Te Ching, Nabi Muhammad, bahkan semua tuh cerita Mahabharata gitu ya. Dari semua Vedanta, itu semua ujung-ujungnya ngajak kita ke saat ini gitu Pak Wayan. Dan Mm. bahkan gini, kalau dalam perspektif Islam itu ada yang disebut dengan yang namanya fiha abada gitu ya, abadi, di mana abadi itu bukan forever tetapi eternal. Dan eternal itu juga ternyata bukan forever selamanya tetapi saat ini gitu. Dan mungkin Ya. jadi pertanyaan Pak Wayan, apakah pertemuan Tuhan itu hanya akan terjadi pada saat ini gitu? Gimana, Guru? Ya. Saya pernah melakukan meditasi Kang Abu. Mencoba pergi ke masa lalu. Di ujung masa lalu yang saya temui, saya melihatnya ada di saat saya sekarang.
Lalu saya pergi ke masa lalu. Pergi ke masa lalu jauh banget. Jauh, jauh, jauh. Saya puterin alam semesta, puterin asal saya dan sebagainya. Karena saya adanya di sini sekarang. Nah, mudah-mudahan paham. Di setiap lingkaran, setiap titik adalah awal sekaligus akhir. Jadi, jika ingin menemuiku, temui aku saat ini. Jangan nanti, jangan di masa lalu. Karena di saat inilah aku telah hadir sebagai sang waktu menemanimu. Jangan jauh-jauh. Sudah dekat untuk kau menemuiku di sini saat ini. Terima kasih kamu. Terima kasih. Makasih Pak Wayan. Suksma, Suksma Pak Wayan itu yang ia dilampaui bahasa dalam statement Nabi Muhammad bilang la sautin wala harfun, bahwa katakanlah kita bicara di Ramadan itu ada nuzulul Quran gitu Pak, bahwa turunnya Quran adalah turun di mana sudah tidak ada sautin, harfun, nggak ada suara, nggak ada huruf. Yang Pak Wayan tadi alirkan adalah sesuatu yang beneran bukan masalah suara dan hurufnya, tetapi perasaan atau rasa yang mendalam, yang saya rasa kita mudah-mudahan mendapat gitu ya, bahwa itu keren sih ya, bahwa kenapa Quran selalu bilang dialah yang awal dan yang akhir. Semua ujung dari masa lalu adalah saat ini, dan semua ujung dari masa depan akan bertemu di melting spot atau melting point atau titik temunya adalah di sini sekarang dan saat ini gitu. Dan saya rasa Ramadan puasa mengajarkan kita untuk ke fitrah, titik tengah, kembali ke fitrah adalah kembali ke titik tengah, kembali ke di sini sekarang saat ini. Suksma, Guru, terima kasih. Itu jadi statement yang luar biasa banget. Terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak kajian akhir pekan. Kita sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan. Kita akan finalkan di besok ya. Besok kita akan bicara tentang hakikat Idul Fitri. Wah, ini seru banget ya. Jadi setelah 3 pertemuan, besok kita akan beridul fitri untuk memahami esensi Idul Fitri. Sekali lagi Pak Wayan, sehat-sehat selalu. Ibu dan Bapak semua sehat-sehat selalu. Mungkin penutup ya, saya jadi ingat tentang lapar dan puasa. Di dalam sebuah percakapan berbicara tentang mana kiai asli dan mana kiai palsu. Kiai palsu akan bertanya kepada santrinya atau akan bertanya kepada siapapun. Pertanyaannya adalah, kamu udah sholat atau belum? Tapi yang menarik adalah kalau kiai asli, pertanyaannya bukan masalah sholat atau puasa. Tapi kamu sudah makan atau belum? Karena kiai yang asli akan tahu bahwa ketika kamu lapar, aku punya kewajiban dalam tanda petik, aku punya keharusan dalam tanda petik untuk memastikan bahwa saudaraku ini tidak lapar. Tapi urusan privat, sholat, puasa, ibadah, itu adalah urusan antara dirinya dengan Tuhan. Jadi Ramadan dan puasa bukan hanya urusan privat antara kita dengan Tuhan, tapi juga urusan sosial antara kita dengan sesama. Pada akhirnya, khairun nas anfa'uhum linas. Yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk sesama. Hatur nuhun, terima kasih Suksma, Guru. Mohon maaf lahir dan batin, semoga